وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الأرواح وآبائه وأمة إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين والملائكة المقربين والسادة الصوفية المخلوقين أينما كانوا الصديقين والشهداء الصالحين العارفين بالله المقربين عند الله جميع شيخنا وشيخهم من أوصانا وسلم خير ولمن أوصانا صام بدعاء جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا وسرنا فرنا شيء الله لنا ولهم ولهن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa syukru lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah la hawla wa la quwwata illa billah. Halaman 41. Halaman 41 tengah-tengah waqala al-Asma'i. Tengah-tengah atau waqala al-Asma'i ada. Waqala al-Asma'i qara'tu diwanal huzaliyin. Qara'tu diwanal huzaliyin. Huzaliyin kemarin apa tuh? Kalau dalam ilmu tajwid mat tamkin dipaksa huzaliyin, jangan dibaca huzaliyin. Diwanal huzaliyin. Huzali ya yang pertama kasih syiddah huzaliyina. Waqala al-Asma'i atau waqala al-Asma'iyu qara'tu diwanal huzaliyina ala syabin mad lazim musaqal kalimi ala syabin, syab kasih syiddah syabin min syabbabi Quraisyin yuqalu lahu Muhammadun bin Idrisa ya. Kenapa Idrisa? Karena isim ghair munsharif. Kenapa isim ghair munsharif? Kenapa nggak boleh pakai tanwin? Karena Idris itu satu nama non Arab, yang kedua nama orang. Nama non Arab, kedua nama orang. Asy-Syafi'i atau Asy-Syafi'iyyu ya. Asy-Syafi'iyyu sebagai badal dari Muhammadun ya. Namanya Muhammad bin Idris, dikenal sebagai Asy-Syafi'iyyu ya. Wa qala qara'tu syi'rasy-Syanfari. Wa qala qara'tu syi'rasy-Syanfari. Syi'rasy-Syanfari. Syanfari boleh, Syanfari boleh. Qara'tu syi'rasy-Syanfari ala Muhammadin bin Idrisa. Setelah kemarin Imam Syafi'i dikatakan sebagai orangnya adib, al-adib al-lughawi, pandai berbahasa, bahasanya bagus, menguasai banyak dialektika, menguasai banyak lughat, banyak bahasa dari beberapa suku ya. Bawa aja nggak apa-apa. Nah sekarang Imam Syafi'i sebagai orang yang ahli syair, wasyairul al-ma'i ya. Jadi kemarin adib al-lughawi ahli bahasa, sekarang sebagai ahli syair yang cemerlang, al-ma'. Ada maulid namanya ad-diya'ul lami'. Ad-diya' itu cahaya, al-lami' yang cemerlang, cahaya yang berpijar, lami'. Seperti al-barqul lami', barak itu petir, al-lami' yang apa tuh cahayanya ya, lami. Jadi al-ma'i, seorang pensyair yang al-ma'i itu kalau ngomong itu seperti bercahaya. Itu al-ma'i, cerdas, saking cerdasnya. Orang kalau cerdas ngomongnya kayak bercahaya. Maksudnya tuh kalau ngomong bikin pikiran yang gelap jadi terang. Orang yang diajak ngomong nyambung. Coba kalau orangnya bloon, kita yang pintar jadi ikut bloon, jadi ikut gelap otaknya ya. Kita pinter nih dengerin orang ngomong bloon, jadi gelap juga, ngeblank, maksudnya dia
kitanya pintar jadi ngeblank ya. Tapi kalau kita nih nggak pintar-pintar amat, dengar orang pintar ngomong masuk, otak kita jadi jalan perang ya, jadi berpijar-pijar, ikut masuk ke dalam dunia si pengomong itu, ngerti nggak? Itu namanya al-ma'i. Nah, itu Imam Syafi'i. Jadi kalau lagi bersyair Imam Syafi'i itu orang yang dengerin seperti dalam dunia Imam Syafi'i, dibawa ya. Itu syarat penyair harus begitu, kalau nggak begitu nggak bisa ya. Mau dalam ilmu teater apapun, teater Amerika kek, teater Nusantara kek, teater Arab kek, yang namanya seorang penyair atau pembaca puisi gampang ya, maka harus bisa membawa suasana ya. Barulah dia laku. Kalau nggak bisa bawa suasana nggak akan laku dia. Nah, Imam Syafi'i begitu dalam syair. Wa qala al-Asma'i, dan berkata al-Imam al-Asma'i, Asma' ya. Berkata al-Imam al-Asma'i, apa katanya? Qara'tu, saya membaca Diwan al-Huzaliyin. Diwan itu buku harian, diwan, diari, bukan diari. Diwan itu diari, buku harian. Tapi kalau orang dulu buku hariannya bukan harian curhat, beda sama orang sekarang. Kalau dulu itu bukunya buku harian, dibawa kemana-mana, tapi isinya ilmu, itu namanya diwan. Saya membaca diwan, diari yang isinya ilmu itu al-Huzaliyin. Apa? Tentang Huzaliyin, kaum Huzail, suku Huzail. Suku Huzail adalah suku yang kemarin tuh di halaman sebelah tempat Imam Syafi'i belajar bahasa Arab yang asli, yaitu adanya di Baduy, di Badiyah, fil Badiyah, di Baduy. Baduy itu mana sih? Puncak kalau di sini. Belajarnya di puncak. Belajar bahasa Sunda sama orang puncak, nah halus banget ya. Tapi kalau belajar bahasa Sunda sama orang kota, Bogor kota, udah kasar ya. Jadi kalau belajar itu harus sama Baduy, orang gunung ya. Ala syabin, kepada siapa dia membaca? Ala, atas, maksudnya kepada. Atas maksudnya kepada. Ala, kepada. Ala bimana ila ya. Ala, kepada syabin, seorang pemuda. Min syababi Quraisy, daripada para pemuda Quraisy. Seorang pemuda dari salah satu pemuda dari para pemuda Quraisy. Syabab itu jamaknya, syabun itu mufrad. Syabun mufrad, syabab jamak. Ada hadrah namanya Syababu Ba'alawih ya. Syababu Ba'alawih, ingat gak hadrahnya siapa tuh? Habib Hasan. Syababu Ba'alawih, pemuda-pemuda Bani Alawih. Ada lagi majlis namanya Syabab, pimpinan Ustadz Reza tuh pasar Minggu. Syabab, pemuda, para pemuda. Begitu juga kalau kita tawasul, wasyababi ahlil jannah, Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Pemuda ahli surga, yaitu Hasan dan Husain. Pemuda. Kenapa dibilang pemuda? Karena matinya muda. Hasan matinya muda, Husain matinya muda, walaupun udah punya turunan tapi masih muda dia. Karena kawinnya kawin muda semua itu ya. Hasan mati diracun oleh siapa? Istrinya sendiri. Hasan mati diracun oleh siapa? Istrinya sendiri, luar biasa ya. Atau dikatakan dalam riwayat istrinya dipengaruhi oleh orang untuk meracun Sayyidina Hasan. Karena kalau orang yang racun nggak bisa, tapi kalau istri yang racun bisa, karena setiap hari bareng istri minum. Dikatakan Sayyidina Hasan tuh punya banyak istri, punya banyak istri. Nah, istri ini salah satu istrinya dapat pengaruh dari kaum-kaum pemberontak, maka diracunlah Sayyidina Hasan. Dan uniknya ketika lahir ya, Hasan itu ketika lahir Sayyidina Ali namain saking semangatnya dinamain apa coba? Harb, perang. Jadi Sayyidina Ali kan mentalnya pejuang, namain anak Harb, perang. Kata Nabi Muhammad, jangan namain yang ganas-ganas, namain aja Hasan, yaitu baik ya. Akhirnya begitu lahir, Nabi saking girangnya cucunya lahir, lari tuh ke rumah Fatimah, disamperin. Tapi begitu Nabi gendong, datang malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, berikan tanda di mulutnya, cium. Kenapa? Karena cucumu ini akan mati diracun. Kejadian. Nah, yang kedua,
beberapa tahun atau beberapa bulan lahir Husain. Nabi ada traumatik sebagai manusia. Wah, ntar ada berita jelek lagi nih kan gitu. Sekarang Nabi nggak begitu gembira, agak-agak ngeper dikit nungguin di rumah. Dibawakanlah Husain. Namanya siapa? Asad. Namanya siapa? Asad, singa. Oh. Jadi Husain nama aslinya siapa? Asad, singa. Akhirnya kata Nabi, jangan namain yang ganas-ganas, lu demen buat nama-nama ganas-ganas. Ganti Husain, sama maknanya Hasan, baik juga. Tapi begitu digendong lagi, datang lagi berita, wahai Rasulullah, berikan tanda di lehernya, cium lehernya. Kenapa? Karena anak ini akan mati dipenggal. Kejadian tuh semuanya. Jadi dua-duanya pemuda, dibilang syabab ahlil jannah, pemuda ahli sorga. Yang satu mati diracun, yang satu mati dipenggal oleh siapa? Bukan orang lain, orang dekat, pemberontak. Orang yang belajar jadi muridnya, kemudian sudah besar memberontak karena politik, perbedaan politik ke bawah situasi. Nah, itulah pentingnya kita membahas soal ilmu, ketakwaan, tidak membahas soal caci maki, perbedaan pikiran, berita ini, berita itu. Kalau kita terus-terusan ke bawah berita, dijamin isi grup, mau 1000 grup WhatsApp pasti isinya berantem. Coba dah, masuk grup mana yang nggak berantem kalau nggak ada politik? Pasti berantem. Yang atau ngomongin ini, yang atau ngomongin ini, berantem lagi. Makanya tuh kalau ada grup-grup begitu dianjurkan keluar. Kata Habib Jindan, kalau ada grup WhatsApp model begitu isinya gibah, ngomongin orang, keluar. Kalau isinya kebencian, nge-share yang nggak bagus, mendingan keluar, masuk grup-grup ilmu, lebih bagus, lebih penting. Emangnya nggak penting ya dengar berita-berita dunia? Penting, biar kita tahu. Tapi cukup sendiri-diri aja, jangan ada di grup. Kalau kita mau tahu berita, tinggal cari tuh detik.com, Kompas, ya kan? Kompas online, apalagi banyak. Ya. Media-media Republika atau apa aja lah. Ya, saya nggak tahu, pokoknya yang saya tahu itu doang. Ya. Kumparan atau apa aja terserah. Mau cari berita di Google, cari sendiri, jangan cari-cari di share-sharean atau kita nge-share, karena bisa jadi belum diklarifikasi, isinya cuma cemoohan, berantem, karena si A pasti ada yang demen, ada yang nggak demen. Nah, kita ada di pihak mana gitu. Kalau kita ada di pihak yang demen, sesama demen, maka jadi akur. Kalau kita pihak yang nggak demen, maka jadi berantem. Itu bahayanya. Jadi mendingan kalau punya grup WhatsApp atau grup Facebook atau grup Instagram, isinya, atau grup Telegram, punya nggak Telegram, isinya itu ilmu aja. Di luar ilmu lebih baik keluar, apapun alasannya. Kata Imam Ghazali, jauhi majelis yang isinya tidak bisa merubah kita dari 5 kepada 5. Salah satunya persatuan dari perpecahan. Kalau isinya grup itu perpecahan, lebih baik keluar, nggak bagus. Mau ngapain, mendingan ngaji. Penting ya. Jadi syabab, itu pentingnya syabab, ya. Pentingnya seorang pemuda. Maka pemuda ini bisa mengguncang dunia. Dengan pemuda bisa mengguncang dunia. Emangnya Imam Ghazali ngapain dulu hidupnya? Ngajar, punya 8 murid doang, nggak lebih nggak kurang, 8 murid. Naik ke menara masjid, itu orang dibawa pada perang, ngurusin tanah sengketa, yaitu perbatasan antara Palestina sama Israel. Ini tanah punya Palestina, punya Islam apa punya Kristen? Kira-kira bagus nggak tuh kira-kira? Secara kasat mata bagus, karena membela tanah, ya kan? Ini punya Islam, karena kalau ini punya Kristen nanti dibangun gereja, gitu nggak kira-kira? Nah, ini ngotot, ini sejarahnya begini, ribut nggak? Ribut, pertumpahan darah. Imam Ghazali malah lari tuh ke menara masjid ngajar murid-muridnya. Ngapain kata Imam Ghazali berantem, ujung-ujung pertumpahan darah? Orang nggak jelas juga tuh tanah punya siapa, kan begitu. Nah, disitulah Imam Ghazali dianggap keluar dari Islam, difitnah keluar dari Islam gara-gara katanya nggak ngebela Islam. Sering nggak begitu? Sering nggak kita begitu? Kita nggak ngebela Islam gara-gara nggak ikut demo. Sering nggak? Sering nggak dikafirin? Sering. Padahal kita justru menjaga harga diri, menjaga harta, menjaga kerjaan. Lebih baik kerja daripada demo dipecat. Ntar nyari duit nyalain Allah dah. Kesusahan nyari duit nyalain Allah, nggak punya duit nyalain Allah. Nggak, bener nggak, Muas?
Wah, jadi pelajar SMA tawuran. Ngapain demo bela Israel, nimpugin polisi. Ntar ditangkap siapa yang puyeng? Emaknya juga. Emang dibelain sama presiden? Kagak, nggak bakal, yang ada dicemoohin. Masuk penjara bayar pengacara 100.000, 200.000, keluar 1 juta, 2 juta. Siapa yang puyeng? Emaknya kalau punya duit. Kalau nggak punya duit, minjem sono sini. Ribet nggak? Ribet. Mau minta pertolongan siapa? Organisasi A, organisasi B, susah. Semua ada prosedur. Nah, kita ditangkap langsung kontan. Ganjarannya langsung kontan. Nah, giliran kita ngurus birokrasi pakai prosedur. Jadi ribet nggak kira-kira? Mendingan anteng aja udah kerja, yang kerja, yang belajar. Mumpung masih muda, nggak terpengaruh keadaan. Kalau masih muda gampang diaduk-aduk, ntar udah gedenya nggak jadi apa-apa. Gampang ikut berita. Sekarang kalau udah tua, fisik udah lemah. Ada orang tawuran bisa ikut nggak? Wah, anak muda tawuran nih, ikut ah. Udah lama nih nggak tawuran, gerah. Bisa nggak kira-kira? Udah enggak, karena udah lemah. Lari aja udah nggak kuat, ngos-ngosan. Nah, kemana tuh masa mudanya dulu? Itu dia lagi ngelihat masa mudanya lewat orang tahu. Giliran dia mau ngikut, udah kagak bisa, udah bukan umurnya. Ngerti nggak? Tapi kalau ilmu, lah makin sama orang tua nyambung, sama anak muda nyambung, sama bocah apalagi lebih nyambung lagi. Ngerti ya? Bukan dipengaruhin nih, bukan. Ini ajaran Imam Ghazali. Nggak lebih nggak kurang. Tapi 8 orang ini, perhatikan, boleh dicek di dalam kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun, terkenal tuh Ibnu Khaldun orang yang kagum dengan ilmu nahwu, walaupun beliau seorang filsafat, ahli filsafat. Apa kata Ibnu Khaldun? Justru murid-murid Ghazali inilah yang pada akhirnya mengalahkan bangsa Mongol ketika perang. Siapa itu? Salah satu turunan-turunannya siapa itu? Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan tanah Cordoba dan lain sebagainya. Itu salah satu turunan dari murid-murid Imam Ghazali. Emang siapa? Ya. Penting ya. Ketika kita berilmu, maka sikap kita nggak serampangan. Kalau emang kita mau perang, perangnya pakai ilmu. Kalau mau berdebat, pakai ilmu. Mau berantem juga pakai ilmu lah. Nggak punya ilmu silat, mau berantem, mendingan belajar dulu. Ntar udah sabuk hitam, baru berantem, kan enak. Mau asal berantem aja main tepak-tepok. Ngerti nggak? Kalaupun megang parang ada ilmunya, megang celurit ada ilmunya, megang samurai ada ilmunya. Salah sabet kena tangan sendiri. Belajar panah jadi ilmunya, ya nggak mas? Ngerti nih ya? Panah berkuda juga ya? Iya, panah berkuda juga ada ilmunya lah. Main kuda, main naik-naik aja, kalau kudanya loncat, terbalik, palanya pecah. Sering nggak begitu? Nah, itu pentingnya belajar ya. Itu syabun, pemuda, pentingnya pemuda di situ. Kata Soekarno, nggak usah banyak-banyak, 10. Berapa? 10 akan kuguncang dunia. Nggak usah banyak-banyak, 10. Cuman bener ya. Kalau 1 nggak bener nyusahin kampung ya. 1 nggak bener nyusahin 1 kampung ya. Tapi 10 bener bisa mengguncang seluruh dunia. Itu pemuda ya. Yuqalu, siapa pemuda itu? Yuqalu lahu, dikatakan baginya, maksudnya dia dikenal sebagai, yuqalu lahu, dia dikenal sebagai Muhammad bin Idris. Siapa? Muhammad bin Idris. Siapa itu? Namanya Imam Syafi'i. Jelas tuh marganya Asy-Syafi'i. Syafi'i diambil dari nama siapa? Nama kakeknya Syafi'. Nama kakeknya inilah yang bertemu zaman Nabi jadi tawanan tuh. Syafi'. Waqala, dan berkata juga siapa? Al-Asma'i masih. Qara'tu, saya membaca syi'r Syanfari, syair kaum Syanfari ya. Syair kaum Syanfari. Nah, ini katakanlah syairnya orang-orang yang ahli syair ya. Jadi ada suku selain Huzail. Kalau Huzail suku yang pandai bahasa Arab murni. Kalau Syanfari ahli syair. Nah, ada suku namanya Syanfari ahli syair. Sama di Arab juga ya. Hala, kepada siapa dia belajar? Muhammad bin Idris. Nah, ini ada 2 saksi. Yang pertama bahasa Arab, yang kedua saksi ahli syair. Itu udah jelas. Imam Syafi'i selain pandai bahasa Arab, kedua pandai syair. Jadi saksinya ada 2. Belajar lughat Huzail dan belajar syairnya Syanfari. Itu kehebatan Imam Syafi'i ya. Wa qala Jahiz, berkata Imam Jahiz ya. Namanya ribet banget ya. Wa qala Jahiz, berkata Imam Jahiz, nazartu, saya melihat.
Nazartu saya melihat. Nazartu sama basortu sama ya. Tapi kalau nazartu itu kitab kita kebet-kebet. Tapi kalau basoro melihat kita ngelihat perempuan, basor. Habis ngelihat timbul rasa, itu namanya basor. Atau kita ngelihat orang dengan pandangan kasih sayang, itu namanya basor, melihat. Ya. Apalagi bisa melihat sambil ngelihat sambil liatin karakternya, itu namanya basor. Melihat dengan perasaan, basor. Tapi kalau nazar melihat dengan mata. Ya. Nazartu saya melihat fi kutubi haula'in nabighati. Fi kutubi pada kitab-kitab, kutub kitab-kitab. Ya. Bukan wali kutub. Kalau wali kutub pakai qaf sama ta itu kutub. Ya. Kalau ini kutub kitab-kitab. Haula'in nabighah yaitu mereka haula'i mereka an-nabighah para nabighah. Apa tuh nabighah? Nabighah itu al-azimus sya'ni, orang yang hebat. An-nabighah. Orang-orang yang hebat. An-nabighah sya'ni. Al-azimu sya'an, orang-orang yang keadaannya agung mulia. An-nabighah, nabigh. Allazina yaitu orang-orang yang nabaghu mereka hebat. Nabaghu mereka hebat. Nabaghu bermakna an-najib ya, najib. Mereka itu najib, hebat, pandai, cemerlang, luar biasa. Fil ilmi dalam hal ilmu, bukan dalam hal berita, ingat itu, dalam hal ilmu. Saya membanding-bandingkan katanya itu dari semua kitab-kitab, dilihat nih tulisan-tulisannya. Ini ulama A, ini ulama B tuh katanya tuh. Saya lihat nih orang-orang hebat, orang-orang cemerlang dalam hal ilmu. Falam ara, falam akan tetapi aku tidak. Falam akan tetapi tidak. Falam akan tetapi tidak. Aro, aku melihat. Aro itu asalnya ada aro apa? Ro'a yaro. Aro ada yaknya ya. Yaknya dibuang. Aro yaknya dibuang. Kenapa? Karena ada lam. Apa itu lam? Amil jazm. Amil apa? Amil jazm. Amil jazm kalau enggak mensukunkan itu membuang huruf illat. Paham ya? Ini aro fi'il mudhari. Asalnya yaro. Kita azan dulu. Dengar azan dulu. An-nabighah itu al-azimus sya'ni ya. Falam ara kemudian aku tidak melihat. Falam ara aku tidak melihat. Ara itu ada ya-nya ya. Isi apa? Fi'il yang mengandung huruf illat namanya fi'il mu'tal. Fi'il apa? Fi'il mu'tal. Masih ingat gak Mas? Hilang semua dah. Ara ada ya-nya ya. Yaman yara wala yura. Ada ya-nya enggak? Yara. Nah, ketemu lam jadi lam yara. Tuh. Ya-nya dibuang. Ara. Falam ara. Jadi jangan bingung ini dua huruf bacanya bagaimana nih? Ari lagi dari bahasa Ari. Falam ara ya. Maka aku kemudian tidak melihat ahsana. Kenapa ahsana? Karena jadi maf'ul bih tuh. Ara fi'il beserta fa'il. Ahsana jadi maf'ul bih. Kemudian aku tidak melihat ahsana yang lebih bagus. Ahsana yang lebih bagus. Apanya? Taklifan tuh, tamyiz. Apanya? Kalau ada apanya berarti tamyiz namanya. Tamyiz itu pemisah. Apaan ini? Pisangnya. Apaannya? Pecinya. Jadi memisahkan satu barang dari benda yang secara umumnya dimaksud. Misalkan Dimas. Dimas kotor tuh. Apaannya? Bajunya. Ya. Misain. Tamyiz tuh misain. Ya. Apanya? Taklifan. Lebih bagus apanya? Paling bagus apanya? Taklifan. Apa itu? Karangannya. Taklif, karangan. Atau susunan. Lebih cocok kalau ilmu susunan. Karena ilmu bukan dikarang-karang. Kalau puisi itu yang ngarang, lagu ngarang, tapi kalau ilmu menyusun, taklif, menyusun. Jadi dalam ilmu, dalam penulisan buku ini ada dua ya, ada sonnafa, tasnif ya, ada allafa, taklif. Kalau sonnafa itu menulis, bukan menulis doang, maksudnya sonnafa itu ya mengarang ya.
Jadi musannif itu orang yang mengarang ilmu. Tapi kalau ta'lif itu, kalau sonafah katakanlah bisa juga ilmunya baru, bisa juga sonafah. Tapi kalau ta'lif itu menulis nukilan-nukilan dari tafsirana taruh sini, tafsirana taruh sini, hadisana taruh sini. Maknanya sama aja sebenarnya. Cuma kalau musannif sonnafa bisa saja berupa ilmu-ilmu baru ya, sonnafa. Tapi kalau ta'lif itu diambil dari kata ulfah, menyatukan ilmu-ilmu hadis, Quran ditaruh, ilmu fikih segala. Maknanya sama aja sebenarnya. Minal muttalibi lebih bagus dari siapa? Minal muttalibi, dari si Muttalib. Dari muttalibi, dari si Muttalib. Si Muttalib ini yang dimaksud siapa sih? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan Bani Muttalib. Ini satu, menunjukkan kecerdasan Imam Syafi'i. Kedua, sebagai saksi bahwa Syekh ini sepakat Imam Syafi'i turunan Bani Muttalib. Itu ada dua. Jadi kembali ke yang dulu, pembahasan yang dulu. Pembahasan yang dulu yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i bukan turunan budak, bukan juga turunan orang biasa sebagaimana Ahmad bin Hambal. Kalau Ahmad bin Hambal bapaknya memang tawanan perang. Tapi kalau Imam Syafi'i Ahmad bin Hambal Abu Hanifah itu tawanan perang tuh yang kemarin tuh. Tapi kalau Imam Syafi'i itu turunan Bani Muttalib, keluarga Nabi Muhammad, tapi bukan turunan Nabi, bukan turunan Nabi Muhammad, tapi turunan kakeknya Nabi Muhammad yang dibilang Al-Muttalib. Ada Al-Muttalib, ada Abdul beda tuh. Kalau Al-Muttalibnya itu Al-Muttalibnya, tapi kalau Abdul Muttalib itu anak yang waktu diasuh dianggap budak, makanya dibilang Abdul Muttalib, hambanya Muttalib tuh, ngerti ya? Jadi kalau Al-Muttalib kakeknya Syafi'i, kalau Abdul Muttalib kakeknya Nabi Muhammad. Kana lisanuhu, adalah lisannya, lidahnya, adalah lidahnya Imam Syafi'i, lisannya Imam Syafi'i. Yunazzimu durra. Yunazzibu merangkai, yunazzimu merangkai, nazam rangkaian. Ad-durra, apa durra? Tahu nggak di Mas Durrah? Hah? Kan baca tiap malam Senin sama malam Jumat. Simtu duror, apa duror? Duror itu mutiara. Simtut, semit, itu apa? Untayan. Duror, mutiara. Sama menazom, nazom itu sama simet, sama ya. Yunazzimu, lisannya Imam Syafi'i kalau ngomong itu ibarat merangkai duror, permata atau mutiara. Duror itu bukan permata tapi mutiara ya. Jadi Imam Syafi'i kalau ngomong ibarat seseorang merangkai mutiara, indah gitu. Makanya kata-katanya Imam Syafi'i dibilang untayan mutiara. Nah itulah orang-orang yang berilmu kalau ngomong untayan mutiara. Jadi simtud duror itu sebenarnya untayan mutiara. Tentang siapa? Tentang Nabi Muhammad tuh. Kenapa dibilang untayan mutiara? Karena bahasanya rapih. Alhamdulillah kawi sultanuh al-wadihi Burhanuh, nuh gitu. Ntar din semua, mim semua, ngerti ya? Muhammadiyati uquda tawajjadullah mutawassilan bi sayyidi Muhammadin fi mashkuran wa fi'li fihi mahmuda. Mad iwat semua, ngerti ya? Mad arid semua. Jadi simtud durar itu niru Al-Qur'an, niru penyusunan Al-Qur'an, cara ngucapin itu. Makanya dibilang simtud durar. Paham, Mas? Jadi kalau ditanya simtud durar artinya apa, Mas? Nah itu tadi untayan Kenapa dibilang untayan mutiara? Karena mirip Al-Qur'an. Cara bacanya mirip Quran. Bukannya ingin Quran, bukan, mirip Al-Qur'an. Jadi Imam Syafi'i kalau ngomong yunazzimud durra, seperti merangkai mutiara. Wa qala al-Imam Fakhrur Razi, berkata Imam Fakhrur Razi, ini yang punya tafsir Al-Fakhrur Razi. Terkenal banget ini. Ini ulama besar mazhab Syafi'i. Sebagai filosofis juga ahli filsafat. Wa mimma dan dari apa-apa.
Wa mimma dan dari apa-apa ya dulu yang menunjukkan ala atas kuatnya ilmi Syafi'i, ilmu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fil lughati, di dalam bahasa. Masih titik tuh, masih koma. Berkata Imam Fakhrul Razi, dan dari dalil-dalil bukti-bukti yang menunjukkan kuatnya Imam Syafi'i dalam bahasa, selain yang tadi di atas tuh, ya, annal imama, bahwasanya sang imam, Aba Mansur, siapa namanya? Aba Mansur, Imam Aba Mansur Al-Azhari, yaitu orang yang tinggal di Al-Azhar, Azhari. Orang kalau tinggalnya di Al-Azhar atau kuliah di Al-Azhar disebutnya Azhari. Ya. Jadi kalau ada santri atau mahasiswa tinggalnya di Al-Azhar pasti dipanggilnya ya Azhari, wahai orang ahli Al-Azhar, wahai orang yang tinggal di Al-Azhar. Bos saya namanya Azhari. Iya, pas dong kalau gitu. La syakka, tidak ada keraguan. Ini kata Aba Mansur ya. La syakka, ini maqul qaul. Oh bukan kata-kata Aba Mansur. Ini kata-kata Fakhrul Razi tentang Aba Mansur ya. Kata-kata Fakhrul Razi tentang Aba Mansur. Makanya nggak dibilang qala tapi dikasih tanda strip ya. Tanda apa itu? Underscore, tapi bukan underscore ya. Apa nih kalau yang miring gini nih? La syakka, yang tidak diragukan lagi. Ya. Jadi Imam Fakhrul Razi bilang nih Aba Mansur itu tidak diragukan lagi bahwasanya beliau Aba Mansur min uzama'il ulama, dari para pembesar ulama fi ulumil arabiyyati, dalam hal ilmu bahasa Arab. Ini kata Imam Fakhrul Razi, ada seorang syekh namanya Aba Mansur yang tidak diragukan lagi dalam kehebatannya dalam ilmu bahasa Arab, termasuk para pembesar ulama. Sungguh i'tarafa, beliau Aba Mansur itu mengetahui, mengenal. Siapa Aba Mansur ya? Ini masih kata-katanya Fakhrul Razi. Qad i'tarafa, sungguh sangat mengenal atau telah mengetahui Syafi'i, akan Imam Syafi'i, akan Imam Syafi'i. Jadi li itu walaupun ada huruf khafat itu maknanya tetap mansub, tetap maf'ul bih. Jadi qad i'tarafa asy-Syafi'iyya asalnya. Qad i'tarafa asy-Syafi'iyya, tapi dikasih li, namanya li zaidah. Ya, namanya hurufnya itu buat zaidah, huruf khafatnya zaidah, tambahan aja ya. Atau bimakna juga itu menjadi maf'ul, menjadi muta'addi ma'a ghairih, muta'addi bi ghairih. Jadi i'tarafa kan mengetahui ya, mau pakai maf'ul bih mau kagak itu bisa i'tarafa. Nah, untuk mengatakan bahwa i'tarafa ini fi'il muta'addi yang perlu maf'ul bih, maka dikasih Syafi'i. Jadi Syafi'i itu posisinya mansub walaupun zahirnya mahfud, majrur. Paham enggak Fadli ini? Harus paham yang gini-gini ya cara berpikirnya. Jadi i'tarafa itu fi'il lazim, dengerin. I'tarafa fi'il lazim. Walaupun enggak paham ilmu nahwu, dengerin dulu. Ntar lama-lama ngerti apa yang saya bicarain. I'tarafa itu fi'il lazim. Fi'il lazim itu fi'il yang enggak perlu korban, ngerti enggak Muaz? Kata kerja yang enggak perlu korban. Kayak gini. Udah tahu belum? Tahu. Nyebutnya tahu doang. Mana korbannya? Enggak disebutin kan? Udah tahu belum Dimas? Udah tahu. Tahu doang jawabnya. Enggak perlu disebutin. Saya tahu. No, kepanjangan. Tahu doang. Nah, stop sampai di situ. Ya. Jadi mengetahui, mau pakai maf'ul bih, mau pakai tidak maf'ul bih, bisa. Untuk menjelaskan ini fi'il maf'ul yang perlu maf'ul bih dikasih huruf li, huruf khafat, namanya muta'addi bi ghairih ya. Jadi fi'il lazim, fi'il yang tidak perlu maf'ul bih dibantu dengan huruf khafat, jadilah namanya muta'addi, fi'il yang butuh maf'ul tapi dibantu huruf khafat, namanya muta'addi bi ghairih. Nanti akan dengar selanjutnya kalau lama-lama serius ilmu nahwu. Sekarang tahu aja dulu yang penting ya. Penting itu tugasnya Dimas sama Padli itu. Udah usia ini harus sudah bisa ngajar ya.
Ngajar nahwu tuh udah wajib kalau di pesantren dulu ya. Dulu saya lebih muda dari Fadli udah ngajar nahwu di pesantren karena udah wajib sama ustadz. Sengaja dikasih bocil-bocil supaya bisa terlatih ngajar. Jadi ada santri kalong, tahu nggak santri kalong? Santri yang datang maghrib doang. Nah orang kampung tuh kita ajarin tuh sapinahnya, nahunya, nasoroyan, suruh nasron tuh orang kampung dulu Majalengka. Yang ngajarin yang kecil-kecil, yang kita-kita nih yang muda-muda supaya terbiasanya yang lebih gede lagi ngajarin bawahannya. Jadi terbiasa tuh ngajar gitu ya. Muas juga gitu, belajar tahsin gini-gini, ajarin aja yang kecil-kecil. Ntar terbiasa ngajar. Jangan melihat, wah saya belum punya ilmu Ustaz. Ya kalau belum punya ilmu ya berhenti ngaji, diem aja tidur ya kalau gitu. Ngerti nggak? Kita ini semuanya punya ilmu, cuma ilmu kita milik Allah. Semuanya kita dititipin. Nah kalau kita punya ilmu ya kita harus sampein. Jangan disimpan aja. Ntar nggak berbuah, paham ya? Jadi muta'addi bi ghairih namanya tuh Mas. Ya. Fi'il lazim yang dibantu oleh huruf khafat jadilah muta'addi, jadilah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Ntar akan paham lama-lama. Bil kamali dengan sempurna, bil kamali dengan sempurna. Wat tamami dan sempurna sama. Kamal tamam tuh muradif, satu kata, satu sinonim. Kamal tamam sama sempurna. Ya badrotim, ya badrotim. Tim itu tamun, tamamun, ya, timun. Ya. Kamal, tamam tuh maknanya satu. Ya, sempurna, sempurna. Bagus, bagus. Fi hadzal ilmi, di dalam apa Imam Syafi'i itu? Fi hadzal ilmi, dalam ilmu ini, ilmu bahasa Arab. Wasonnafa, nah ini sekarang wasonnafa tuh yang tadi saya bilangin tuh. Wasonnafa, dan beliau menulis kitab, ya, menulis kitab. Nah ini karangan baru tuh. Kalau sonnafa karangan baru, ya. Jadi berinisiatif atau mengapa kalau orang itu tuh terinspirasi, ya. Terinspirasi dari banyak hal dibikinlah karangan baru. Tapi kalau taklif ya isinya hadis tuh taklif, ya. Isinya tafsir tuh taklif. Apa yang udah ada dia ngelebarin doang, ngerti nggak? Tapi kalau sonnafa tuh ngarang ilmu baru. Tentang apa? Kitaban. Sonnafa mengarang kitaban sebuah kitab. Kitaban sebuah kitab. Fi syarhi dalam melebarkan. Syarah itu lebar ya. Dalam melebarkan atau menjelaskan. Melebarkan atau menjelaskan sama. Muskilati alfazihi. Muskilati alfazihi. Muskil itu yang susah. Muskil, susah. Ya. Kenapa itu? Hadza muskilah. Pokoknya puyeng dah, komplikasi, susah dijelasin. Ya, muskilah. Ya. Kenapa bini lo? Muskilah. Udah gue gak ngerti itu muskilah. Muskilah itu perkara-perkara yang sulit. Al-fadhihi di dalam lafaz-lafaznya. Nah, ngerti gak nih maksudnya? Imam Aba Mansur Al-Azhari yang seorang ahli bahasa Arab itu menulis kitab menjelaskan kitabnya Imam Syafi'i. Yang kitab Imam Syafi'i itu bahasanya susah, ngerti nggak? Kenapa susah? Karena saking puitisnya begitu maksudnya. Banyak bahasa-bahasa ungkapan seperti bahasa syair dan bahasa-bahasa Arab yang tahu cuman orang puncak doang, neng puncak yang tahu sama Yayu. Imam Syafi'i tahu tuh. Nah, yang tahu harus orang-orang ahli juga begitu. Nah, si ahli ini namanya Aba Mansur menjadi saksi kehebatan Imam Syafi'i, gitu ya, paham ya? Wa dzakara, dan beliau Aba Mansur menyebutkan fi sadri dzalika, dalam hal itu, fi sadri dalam hal itu. Sadri itu dada ya, inti ya. Dalam inti hal itu, fi sadri dzalika, dalam inti hal itu. Al-kitabah, sebuah kitab. Sana'an aziman. Zakara fi sadri zalikal kitabi ya, fi sadri zalikal kitabi masih bukan kitabu ya. Atau kitabah bukan, kitabi jadi mudhaf ilaih itu. Maksudnya gini. Dan Imam Aba Mansur menyebutkan tentang kitab tersebut tuh, fi sadri zalikal kitab ya. Di dalam sadr itu bisa dikatakan pengantar, boleh juga pengantar ya.
Di dalam pengantar, sadar itu dada tadi saya bilang ya, bisa inti, bisa pengantar. Karena kalau pengantar pasti kita jelasin isinya, ya. Orang nulis buku pengantar, jelasin nggak isinya? Isinya dijelasin. Ya kalau ngantarnya ngawur, isinya pasti ngawur. Tapi kalau pengantarnya, oh di dalam buku saya menjelaskan 3 bab, bab 1 ini, bab 2 ini, isinya udah disebutin. Sadar, dada diambil dari kata dada, inti. Ya. Orang kalau nggak ada dadanya bukan orang, percaya nggak? Percaya nggak kalau nggak ada dadanya bukan orang? Sudah pasti bukan orang karena kalau nggak ada dadanya, palanya sama badannya misah. Pala sama kakinya misah, udah pasti hantu itu. Ngerti nggak? Jadi orang itu intinya apa? Dadanya. Kalau nggak ada dadanya bukan orang, ngerti nggak? Makanya gini, lu punya hati apa enggak sih lu? Gitu. Yang disebut apa? Dadanya, hatinya. Jadi kalau orang nggak punya hati bukan orang, apa itu? Ya pokoknya bukan orang dah, udah. Ya. Sanaan yaitu akan pujian aziman yang luar biasa. Ya. Jadi Imam Aba Mansur, ya, menulis sebuah kitab dan memuji kitabnya Imam Syafi'i. Fi sadri zalikal kitab itu maksudnya kitab Imam Syafi'i ya berarti ya. Jadi Aba Mansur menulis di dalam syarahnya itu memuji, mengagungkan kitabnya Imam Syafi'i dengan pengagungan yang luar biasa, dengan pujian yang luar biasa. Hebat nih Imam Syafi'i. Gitu kata dia. Wa madhan alian wa madhad dan pujian sama tuh. Sanaan pujian, madhan pujian. Banyak yang muradib di sini ya. Sinonim banyak. Wa madhan alian dan pujian yang tinggi, alian tinggi. Bedanya apa sana sama madhan, Mas? Tahu nggak? Sanaan sama madhan bedanya apa? Ayo baca madah apa madah? Qasidah yang nggak pakai rebana, tahu nggak madah? Nah kalau sana tuh pujian, anta apa ya? Anta tajir, ente kaya luar biasa. Itu sana, pujiannya nggak teratur. Tapi kalau madah, pujiannya pakai prosa, ngerti ya? Tapi nggak pakai rebana. Kalau pakai rebana namanya qasidah. Misalkan baca Rabbi fajal mujtama'ana, nggak pakai qasidah, nggak pakai hadroh, namanya madah tuh, ngerti ya? Pujian yang teratur sama manazam, pokoknya banyak persamaan kata. Nazam, madah sama tuh dia juga. Wa madhan alian dan pujian yang tinggi li Syafi'i kepada Imam Syafi'i. Selain muji kitabnya bahwa kitabnya hebat, juga muji Imam Syafi'i itu si Aba Mansur Al-Azhari ya. Wa Imam Abu Sulaiman wallahu alam bisawab. Padahal saya nyiapin 2 lembar. Udah baca duluan 2 lembar. Ya kasihkan yang jelasin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina maulana innaka antal rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.